Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran tematik kita pada hari ini kita masih mempelajari tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Bukunya kita juga masih menggunakan buku yang berwarna ungu, buku tema 2. Judulnya selalu berhemat energi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih mempelajari subtema 3, yaitu tentang energi alternatif. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif itu? Energi alternatif itu adalah energi pengganti bahan atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, misalnya contohnya adalah minyak bumi. Minyak bumi itu berasal dari fosil yang tidak dapat diperbarui. Kalau nanti minyak bumi habis, maka tidak akan ada lagi minyak bumi. Padahal minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, misalnya mobil menggunakan bensin, kemudian truk-truk itu menggunakan diesel, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau sudah habis, kita tidak akan bisa menggunakan minyak bumi lagi. Maka dibutuhkan yang namanya energi alternatif, energi pengganti. Nah, kalau pengganti berarti harus berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya alam yang sifatnya kekal, tidak akan pernah habis. Misalnya contohnya matahari. Ya, matahari kan tidak akan pernah habis. Setiap pagi selalu bersinar sampai sore hari. Ya, itu bisa dimanfaatkan. Contoh lagi angin itu kan juga ada terus menerus, tidak bisa habis. Air, kemudian hewan. Nah, hewan juga bisa digunakan sebagai energi alternatif. Bahkan tumbuhan pun juga bisa digunakan sebagai energi alternatif atau energi pengganti. Nah, karena hewan dan tumbuhan itu bisa diperbaharui asal kita merawat dan membudidayakannya dengan baik. Nah, misalnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari manfaat sumber daya alam tumbuhan. Salah satunya adalah singkong. Nah, singkong ini selain untuk dikonsumsi, singkong ini bisa digunakan sebagai energi alternatif. Singkong bisa dijadikan sebagai bioetanol, ya, sebagai bioetanol, sebagai pengganti bensin. Nah, ternyata bisa, ya, digunakan untuk bahan bakar singkong. Nah, misalnya sumber daya alam yang lain, nah misalnya ini contoh adalah air. Air dapat dimanfaatkan gerakannya. Nah, di sungai itu kan pasti ada aliran. Aliran itu kan termasuk gerak. Nah, gerak ini bisa dirubah menjadi energi, yaitu energi listrik. Caranya menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Ya, aliran air itu nanti akan menggerakkan turbin. Turbin akan memutar generator. Nah, generator ini yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sehingga air ini bisa digunakan, ya, sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu adalah pemanfaatan energi-energi alternatif yang ada di bumi kita ini, ya. Nah, kalau kita sudah memanfaatkan berbagai macam energi alternatif itu, nah, kita mempunyai kewajiban. Kewajibannya apa? Yaitu ingat pada materi kita sebelumnya adalah pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Misalnya itu singkong. Nah, singkong itu kita berhak memanfaatkannya sebagai bioetanol, sebagai bahan pengganti bensin. Nah, kewajiban kita harus merawat dan membudidayakan, ya, merawat dan membudidayakan supaya singkong itu tetap ada, nanti ditanam terus, dikembangbiakkan. Itu kewajiban kita. Nah, air juga harus kita jaga, harus kita rawat, ya. Jangan kita mengotori sungai, misalnya seperti
pada gambar berikut. Nah, ketika sungai atau air itu kita kotori, membuang sampah di sungai, nah air itu tidak akan memberikan manfaat bagi kita. Misalnya sungainya jadi kotor. Kalau sudah kotor, banyak tertumpuk sampah, maka alirannya pasti akan terhambat. Ketika alirannya terhambat, sungai itu tidak bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, tidak bisa dimanfaatkan gerakannya, karena pasti alirannya terhambat, pelan, ya. Bahkan lama-kelamaan sungai itu akan tersumbat, akhirnya meluap. Setelah meluap, maka akan menimbulkan kerugian bagi manusia, yaitu bencana banjir. Nah, bencana banjir itu banyak menimbulkan kerugian bagi manusia. Ya, manusia tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya, mau sekolah tidak bisa, mau jalan-jalan tidak bisa, mau pergi ke tempat wisata tidak bisa, ya. Jalan-jalannya nanti pun pasti akan rusak, banyak yang berlubang, ya. Rumah kita juga akan terendam. Kalau airnya sampai masuk rumah, barang-barang di dalam juga pasti akan rusak, barang-barang elektronik yang menggunakan energi listrik, ya. Apalagi buku-buku kita, kalau tidak kita simpan dengan baik, kalau terkena air itu juga pasti akan rusak. Nah, selain itu banjir juga akan menimbulkan berbagai macam penyakit, karena pasti banyak sampah yang mengapung ketika banjir itu. Ya, banyak sampah yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, itu kerugian. Maka dari itu, kita dalam melaksanakan hak dan kewajiban itu harus seimbang, tetapi harus ada yang lebih didahulukan, ya. Hak dan kewajiban kita harus mendahulukan kewajiban dulu. Kenapa kok harus mendahulukan kewajiban? Nah, kalau kita tidak melakukan kewajiban kita, maka kita tidak akan mendapatkan hak kita. Misalnya contoh seperti pada gambar berikut, ya. Gambarnya adalah anak tersebut tidak melakukan kewajibannya, maka haknya untuk menikmati lingkungan yang bersih, terhindar dari penyakit, tidak akan terpenuhi. Maka kita harus mendahulukan kewajiban dulu, baru kita akan mendapatkan hak kita. Nah, contoh berikutnya adalah nih, ada anak sedang membuang sampah pada tempatnya, ya. Dia sudah melakukan kewajibannya terlebih dahulu, maka yang terjadi dia akan bisa menikmati lingkungan yang bersih, udara yang bersih. Jadi itu, ya. Maka kita harus melaksanakan kewajiban daripada hak. Nah, ini, ya, mengapa kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak? Nah, karena kita tidak akan mendapatkan hak kita sebelum kita melakukan kewajiban kita. Misalnya contoh lain, ketika anak-anak di sekolah, kewajiban anak-anak di sekolah itu kan belajar. Nah, ketika anak-anak tidak melaksanakan kewajiban, yaitu belajar, maka anak-anak juga tidak akan mendapatkan hak, yaitu berupa mendapat nilai yang bagus. Nah, kewajibannya juga tidak melaksanakan, maka haknya juga tidak akan bisa terpenuhi. Nah, itu contohnya. Jadi kesimpulannya, kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak supaya kita mendapatkan hak kita. Nah, coba berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, di sekitar kita itu pasti ada masyarakat, ya. Masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita itu memiliki karakter dan sifat yang bermacam-macam.
macam. Nah, misalnya contohnya adalah, nah ini gambar yang tadi, membuang sampah pada tempatnya. Nah, menurut kalian ini perbuatan yang bagaimana? Nah, ini adalah perbuatan yang baik karena dia sudah melaksanakan kewajibannya. Maka dia akan mendapatkan haknya, yaitu memperoleh lingkungan yang bersih dan nyaman. Nah, kemudian berikutnya perilaku masyarakat berikutnya. Nah, ini adalah gambar sampah yang dibakar. Kira-kira gambar perilaku masyarakat berikut itu baik atau tidak ya? Nah, membakar sampah. Ternyata ini adalah perilaku masyarakat yang tidak baik, tidak melaksanakan kewajibannya. Harusnya sampah itu tidak dibakar, tetapi harus dipilah-pilah. Ada yang sampah organik yang bisa membusuk, bisa dijadikan pupuk. Kalau sampah-sampah yang plastik itu bisa didaur ulang. Nah, jadi kalau membakar sampah itu adalah perbuatan yang belum melaksanakan kewajibannya. Maka masyarakat tersebut tidak akan mendapatkan haknya. Apa haknya? Menghirup udara segar. Kalau sampah dibakar kan pasti terjadi polusi udara. Nah, setelah terjadi polusi udara, pasti udaranya pasti akan kotor, tidak bisa menghirup udara segar. Nah, dan berikutnya, nah ini perilaku masyarakat. Ini gambar tentang menanam pohon. Nah, menanam pohon itu tentunya perbuatan yang baik. Kenapa baik? Karena dia ikut melestarikan lingkungan. Ya, menanam pohon ini akan membuat udara menjadi segar. Selain itu, nanti kalau pohonnya sudah besar, pasti akan dapat menahan longsor, menahan banjir. Ya, jadi menanam pohon ini adalah perilaku masyarakat yang baik. Maka dia akan mendapatkan haknya, yaitu mendapat udara atau lingkungan yang bersih. Selain itu akan terhindar dari bencana tanah longsor maupun banjir. Dan berikutnya, nah ini perilaku masyarakat. Itu gambar apa tuh? Ada 4 gambar. Nah, itu dia menggunakan mobil, ya, menggunakan mobil, tetapi satu mobil isinya hanya 1 orang. Padahal mobil itu biasanya ada tempatnya untuk beberapa orang. Nah, apalagi misalnya pada gambar-gambar tersebut mengendarai mobil itu dengan dalam jarak yang dekat, ya, itu pasti perilaku yang kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena akan memboroskan energi, ya. Mobilnya hanya ditumpangi oleh 1 orang. Kemudian perjalanannya juga dekat. Ya, harusnya mobil itu bisa digunakan untuk beberapa orang. Nah, itu adalah perilaku yang kurang baik karena tidak ikut menghemat energi. Ya. Berikutnya, nah misalnya ini perilaku masyarakat. Nah, ini dia pergi ke suatu tempat menggunakan sepeda. Nah, ini adalah perilaku yang baik berkaitan dengan menghemat energi, ya. Karena menggunakan sepeda itu tidak menimbulkan polusi udara. Selain itu juga menghemat bahan bakar. Nah, ini yang patut dicontoh. Bersepeda juga akan membuat kita sehat. Nah, itu yang terutama. Kemudian berikutnya, nah ini pada gambar itu terlihat ada jendela, itu ada sinar matahari. Artinya itu adalah
siang hari. Nah, siang hari kok lampunya ada 3 lampu menyala, kemudian TV-nya menyala tidak ditonton, kemudian radionya juga menyala, keran air juga menyala tidak digunakan. Nah, itu artinya perilaku yang tidak baik karena memboroskan energi, baik itu energi air maupun energi listrik. Ya, maka dia tidak akan mendapatkan haknya, ya. Haknya berupa membayar tagihan listrik murah. Akhirnya dia tidak akan mendapatkan haknya. Akhirnya tagihan listriknya mahal. Nah, itu perilaku yang tidak baik. Kemudian berikutnya, nah ini perilaku masyarakat yang berikutnya adalah seperti pada gambar tadi, yaitu membuang sampah di sungai. Ya, buang sampah di sungai tentunya perilaku yang tidak baik karena akan membuat sungai tersumbat, meluap, menimbulkan banjir, dan kita tidak akan dapat memanfaatkan sungai tersebut. Nah, jadi ada beberapa perilaku masyarakat yang sudah baik, ada beberapa perilaku masyarakat yang tidak baik atau kurang baik. Nah, misalnya anak-anak menemui seseorang masyarakat yang melakukan tindakan yang sudah baik, anak-anak perlu contoh, ya. Kemudian apabila anak-anak menemukan perilaku masyarakat yang kurang baik, misalnya tadi membakar sampah, kemudian membuang sampah di sungai, kurang baik, anak-anak bisa menegurnya. Nah, misalnya yang melakukan perilaku kurang baik itu orang dewasa, anak-anak tidak berani untuk menegurnya. Nah, kita bisa membuat ajakan, ya, seperti pada materi kita sebelumnya, ya, membuat ajakan melalui poster, misalnya gambar poster, kemudian ditempel saja di tempat-tempat yang biasanya masyarakat melakukan perilaku yang kurang baik berkaitan dengan energi, ya, ditempel aja, ya, lestarikan sungai kita. Nah, itu ajakan, kemudian diberi gambar supaya lebih menarik. Nah, itu anak-anak pembelajaran tematik kita pada hari ini. Saya berharap anak-anak bisa meniru perilaku masyarakat yang baik. Jika ada masyarakat yang kurang atau tidak baik, anak-anak bisa menegurnya, bisa melalui ajakan, melalui poster